Jadi sebenarnya Rosdol di sini memang indah ya, indah karena memang proses perjalanan ini adalah proses yang kalau dibilang itu maha dahsyat ya. Proses yang panjang, perih dan drama. Jadi memang tidak bisa diceritakan, tidak bisa langsung pada intinya, tapi memang harus tahu pada saat orientasi prosesnya, bukan orientasi hasilnya ya. Prosesnya memang tidak bisa diceritakan karena itu menyangkut hadis lah. Hadis riwayat perjalanan diri untuk pencarian daripada Nur Jati sendiri, sehingga kita bisa mengenal daripada Sang Maha Pencipta diri itu sendiri. Siapa sih sejatinya diri kita itu? Kalau memang kita tidak mencari, ya Gusti tidak akan membuka gitu. Kalau kita tidak berusaha, ya Gusti tidak akan mengusahakan. Aku bagaimana prasangka hambaku? Aku bagaimana prasangka hamba-hambaku, gitu bahasanya betul. Maka prasangkamu adanya di mana? Maka Gusti yang mendayai ini untuk berjalan di dalam cinta daya semesta ini. Sehingga ini adalah nama yang pas saat ini, di sini, saat ini, sekarang. Selebihnya nanti Gusti mau perjalanan kita kemana arahnya, tetapi ketemunya adalah pada satu titik puncak cahaya yang tadi ada di sana tuh. Itu menjadi sebuah simbol. Itu tempat kembali, Pak. Tempat kembalinya adalah puncak. Dari cahaya kembali ke cahaya. Jadi kalau dari cahaya kita asal usulnya harus kembali ke cahaya, jangan sampai kita dari cahaya kembalinya nyasar di kuburan. Karena kita adalah makhluk cahaya. Makhluk cahaya di alam cahaya. Tetapi makhluk bumi secara wujud. Secara wujud. Tapi makhluk cahaya adalah secara dimensi. Dimensi. Nah, nanti ada lagi cahaya di alam cahaya sehingga bisa masuklah ke dalam petunjuk maha sempurna. Sang tauhid kuantum. Nah, kebetulan ketua umum adalah Sang Tauhid Kuantum gitu kan. Tidak ada satu kebetulan namanya, tapi inilah Gusti mengarahkan kita ke sini, berada di sini atas izinnya, atas kehendaknya. Dimampukan, Pak? Iya. Karena dimampukan oleh Gusti itu sendiri. Dan saya pelaku pribadi rasa bersyukur setelah pencarian bertorekot segala bala macam ya. Boleh dong Pak cerita masalah tentang torekot Bapak secara singkat dulu seperti apa gitu. Torekot saya itu kan biasa lah, berupa amalan-amalan ya, wiridan-wiridan, kemudian puasa, mandi di tengah malam, jam 12 malam kita kosong-kosong mandi lah. Kan ada mursyidnya ada ya dulu. Mursyidnya ada. Cuman saat ini mursyidnya sudah tiada, sudah kembali ke Gusti. Semoga kita doakan juga, beliau juga bisa kembali ke cahaya, di alam cahaya itu. Wujud semuanya. Jadi pada saat pencarian amalan itu adalah yang ditekankan adalah sebuah kekuatan. Kekuatan anuraga. Berarti supranatural. Karena dari luar diri ya. Dari luar diri bahasanya. Dari amalan-amalan yang kita padatkan. Kita padatkan menjadi sebuah kodam lah bahasanya. Kekuatan ya. Sebuah kekuatan. Nah di situ apakah kita mau mencari hidup ini seperti ini gitu kan? Anuragan. Jadi situ sempat berpikir ya? Sempat berpikir, berjalan. Padahal niatnya tujuannya mencari Tuhan. Iya betul. Yang sesungguhnya sang kemurnian. Sang kemurnian lah. Asik nih. Sang kemurnian itu dicari manakala kita memang sudah mencapai kemurnian itu sendiri. Dan siapa yang mencapai kemurnian itu sendiri kan? Kalau bukan Gusti sendiri yang menghantarkan kita ke dalam kemurnian itu. Nah, ini kan skenario beliau. Skenario beliau. Di saat kemurnian itu belum selesai juga. Harus mencapai subuh untuk capai kesucian. Maka perintahnya adalah kasunyiatan dulu setelah tarekat itu. Jadi melebur semua amalan-amalan yang dibaca, yang disaum, yang dipadatkan itu sehingga menjadi mencair. Berarti itu seperti kita lebur gitu. Di proses perjalanan secara natural yang Gusti sendiri yang meleburkan. Jadi udah nggak dipakai lagi amalan-amalan yang dulu itu. Ada saatnya memang itu dipadatkan gitu kan. Tapi sekarang itu dulu kan kita mencipta sendiri kan. Bahwa kekuatan. Kita punya kekuatan. Kita yang punya kekuatan bukan Gusti yang itu pengalaman Pak Edi, kekuatan yang pernah diakses itu kekuatannya sampai sebesar apa? Ya pada saat kalau bahasa Sunda ya sedikit ya. Kesaktiannya seperti apa? Jadi nggak
marah sedikit atau sedikit lah bahasanya. Toel dikit pengen ngumpul. Bahasanya gitu. Berarti senggol bacok gitu ya? Senggol bacok, kodam itu keluar lah bahasanya. Terus apa gampang dibacok gitu? Ada juga. Kebalan itu kayu. Gampang ditembak gitu? Genteng itu sampai pecah semuanya dan malah itu. Sekarang masih gampang ditembak nggak? Yang nggak tahu lah. Nah kalau ini sudah ada pistol tuh kita tes sendiri kan itu. Airsoft gitu, gitu. Saat itu seperti bolong mbak ya kan dulunya kan pernah sakti, makanya kekuatan supernatural yang pernah diakses ini masih ada enggak? Gitu. Tapi biasanya nih kalau kita sudah masuk ke dimensi spiritual itu akan mencari. Wong Rasulullah juga nggak sakit kok, dilempar juga berdarah. Jadi kita kembali ke kemurnian, ke alamiah. Jadi nah sekarang itu jadi bukan kita berani malah takut untuk itu. Dulu kan kita paling terdepan. Terdepan kenapa? Karena kita merasa tadi. Merasa bahwa kita pemilik kekuatan. Padahal setelah masuk ke ruang kegusturan itu, kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Bahasa saya itu la haula wala quwata illa billah aja. La haula. Ada pengalaman juga tuh waktu saya cerita sama Pak Ketum dulu waktu masih megang ketigaan, sama siapa aja berani dilihatin orang kayaknya pengen itu. Pas udah di peleburan ya Pak. Pak, pasti sama orang jadi takut. Sebenarnya kita bukan takut ya. Di sini kita mengalah dan mereka. Orang yang sebenarnya sakit saat dia sudah bisa mengalah dan merendah. Mengalah bukan berarti kalah dan merendah bukanlah rendahan. Mengalahlah kamu sampai tidak ada lagi orang yang mampu mengalahkanmu dan merendah kamu sampai tidak ada lagi orang yang mampu merendahkan. Itulah sejatinya orang sakti. Lanjut tadi. Jadi langkah tarekat itu kemudian saya pribadi diperjalankan ke arah Banten, Kasunyatan, Syabdul Syukur. Jadi di sana itu ada dawuh. Jadi kamu masuk ke dalam kasunyatan dirimu. Saat itu aku nggak mengerti kasunyatan itu seperti apa gitu kan. Caranya bagaimana gitu. Ya akhirnya pencarian itu nggak ketemu di situ. Hanya ada bahasa. Masuklah ke dalam kasunyatanku gitu kan. PR itu. PR kan bahasanya gitu. Itu belum lama terjawabnya. Lama. Sehingga beliaunya nggak membimbing. Si siapanya? Si guru itu. Tidak, karena itu dawuh semesta. Dawuh dari semesta. Bukan guru sendiri, guru dari mursyid bukan. Mursyid sendiri juga hanya membahas tentang amalan ketikjayaan, kanuragan, bahasanya seperti itu. Jadi bahasa cangkang lah. Bahasa kulit. Itu proses. Itu proses. Dan itu nggak salah itu. Tidak salah, karena saya berada di jalur itu saat itu. Terus. Sehingga dimasukkanlah ke dalam kasunyatan itu. Tapi nggak ngerti caranya bagaimana gitu kan. Nah, berangkatlah saya ke Cirebon. Cirebon di sana orang-orang tawasul, saya hanya nangis dan nangis saja. Ya nangis, artinya kalau guru saya itu berbaca ilah hadroti bahasanya gitu. Saya hanya nangis saja. Nangis ini cerita perjalanannya. Sampai ketemu nanti di sini gitu. Nangis dari situ ada dawuh. Carilah nur jati kamu sendiri gitu kan. Di situ saya nggak ngerti. Itu suara itu muncul dari mana? Muncul dari saya di depan makom itu loh. Di makom itu ada Syekh Nur Jati itu. Jatul Kafe. Seolah saya seperti orang yang kesurupan dan orang gila gitu kan. Kamu rasanya ini sendiri. Itu beliaunya ngasih petunjuk itu. Carilah Nur Jati sendiri, mewahkan dirimu, nanti aku datang ke rumahmu gitu kan. Itu perjalanannya gitu. Yang nggak ngerti, saya pikir rumah itu adalah rumah pribadi saya gitu. Ternyata adalah rumah diri ini yang sebetulnya ini rumah Gusti gitu kan. Ya baik Allah. Benar-benar Ka'bah yang asli. Ini adalah yang harus kita jaga kesucian. Ya sejatinya ini Quran dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ini adalah Quranul Azim. Jadi apapun yang belum sampai saya lanjutkan ya. Dari proses syariat, marifat itu. Jadi memang harus dialami dewe gitu kan. Sehingga bisa menceritakan sebuah hadis riwayat yang penuh ruh gitu kan, yang masuk ke dalam sebuah kejiwaan. Jadi tidak akan bisa menceritakan kalau memang tidak bisa kalau dia tidak bisa mengalaminya sendiri gitu. Alami dewe kalau Pak Ketum bilang gitu kan. Jadi saya sedikit sharing saja sehingga pencarian itu sehingga terjadilah sebuah kejadian. Ini sahabat saya juga kejadian itu adalah sebuah turunnya ilmu kejiwaan, Mas. Kejiwaan leburkan semuanya, hijab, hijab gitu kan, dan hadirkannya yang hiji, yang satu tauhid lah ya. Tauhid.
nanti itu bagaimana kan? Iya. Semuanya pencarian bagaimana mencari hiji yang hiji itu. Yang hiji itu akhirnya 3 tahun setengah berjalan sehingga awas lahir, awas batin perintahnya begitu. Awas lahir sama batin. Awas lahir, awas batin gitu. Awas lahir seperti apa? Awas batin seperti apa?